Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini kita akan membahas tentang pakan, di mana sempat pro dan kontra untuk pemberian pakan hijauan. Dan kemarin sebenarnya udah saya buatkan video. Di sini akan saya bandingkan atau saya berikan informasi mungkin untuk teman-teman yang mencari referensi untuk pakan hijauan itu mengandung protein tinggi, jadi sangat bagus untuk indukan. Dan sekaligus kita akan bandingkan dengan yang dimana banyak sekali yang mengatakan hijauan ini menghambat untuk proses bertelur indukan ya. Dan ini untuk kandang nomor 1 penghuni baru, ini bukan kita beli ya, atau kita unboxing, tapi ini pindahan dari kandang umbaran. Jadi karena jumbo udah saya kondisikan di kandang nomor 2, di sini saya pakai untuk albino mata merah yang kepala hitam ini yang jumbo teman-teman, ini sekitar umur 4 bulanan. Ya, nanti kita akan review ya untuk penghuni-penghuni baru, dan kita bahas dulu untuk pakan. Sekaligus nanti kita akan lihat di penetasan juga, ini ada yang netas ya teman-teman. Oke, sebelum kita bahas, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas channel. Ini saya sengaja sisakan untuk menu ya ransum di pagi hari ini, atau setiap hari Catur Unggas menggunakan hijauan, apalagi di musim penghujan ini. Untuk hijauan di tempat teman-teman pastinya juga melimpah ya, di kandang Catur Unggas juga melimpah. Saya pakai campuran, ini pakai bayam ya teman-teman. Untuk kangkung juga, kalau ada pas ada apa itu sisa dari pasar yang batangnya itu, saya pakai biasanya dapat 1 kantong ya, dan itu cukup lumayan. Nah, kemarin pro dan kontra, ada yang mengatakan untuk kangkung ini sebagai penghambat ya. Menurut saya ini salah satu hal yang menarik ya, yang harus kita bahas. Dan kemarin ada peternak yang komentar di kolom komentar saya, untuk pengalamannya pakai ampas tahu, terus pakai dedak dan juga pakai kangkung, itu menghambat ya, tidak nelor. Nah, di situ teman-teman harus dilihat dari persentasenya, di mana kandungan kita lihat dari kandungan protein. Jadi kita bandingkan dari keempat hijauan. 4 hijauan ini yang 2 itu sama, kurang lebih sama untuk proteinnya, dan yang 2 ini beda jauh, tapi proteinnya kelas menengah dan kelas atas gitu ya teman-teman. Nah, untuk kangkung sendiri itu sebenarnya bukan menghambat. Kalau teman-teman tahu untuk racikannya, persentasenya teman-teman harus ketahui. Jadi intinya gini, seumpama teman-teman menggunakan pakan hijauan, posisi pakan hijauan di mana persentase seumpama 30%, ketika memakai kangkung itu kan udah diduduki oleh kangkung ya. Jadi yang mendominasi untuk pakan indukan itu adalah kangkung. Nah, setelah teman kita ini mengatakan stop di kangkung, itu baru bisa nelur secara rutin. Otomatis yang 30% ini, dimana kangkung ini udah nggak dipakai, dia diduduki oleh ampas tahu dan dedak aja, dia nggak pakai konsentrat. Nah, itu sudah jelas jauh ya untuk komposisi. Jadi teman-teman biasakan tahu untuk kandungan-kandungannya, kandungan-kandungan. Terus beliau menjawab lagi, memang benar Mbak, menghambat setelah kangkung diganti ke eceng gondok itu lebih rutin untuk nelur. Jadi teman-teman harus tahu, kita ambil contoh aja yang gampang dari segi proteinnya. Kalau teman-teman menghilangkan kangkung, ini proteinnya yang setara dengan kangkung adalah bayam. Walaupun bayam tuh selisihnya sedikit ya. Kalau kita lihat ini kangkung, itu kita lihat untuk proteinnya 2,6% ya, 2,6%.
2,6 gram seperti itu. Teman-teman bisa lihat tergantung dari pemberiannya. Terus kita lihat dulu untuk bayam. Bayam persentase protein sekitar 3,5 ya, 3,5. Nah, yang teman-teman gunakan sebagai kangkung itu harus maksudnya pengganti kangkung itu untuk perbandingan harusnya bukan eceng gondok, tapi gunakan bayam dulu, atau kemarin saya sarankan pakai kubis, bayam ataupun sawi seperti itu yang proteinnya sama rata-rata. Jadi kalau dibandingkan dengan eceng gondok, dimana kita lihat dulu untuk eceng gondok berapa untuk proteinnya. Protein dari eceng gondok itu sekitar 11, sekian persen. Kita ambil aja yang sudah difermentasi itu 10-13% untuk kandungan proteinnya. Jadi ini eceng gondok ini cukup bagus, dia kelasnya di menengah ya, karena protein itu, kenapa kok protein? Protein sangat dibutuhkan untuk pembentukan istilahnya telur kualitas bagus untuk indukan. Oke, setelah itu eceng gondok ya teman-teman, itu yang lebih bagus lagi kalau teman-teman ingin menyetarakan pakan hijauan yang presisinya sama, itu coba teman-teman pakai daun mengkudu. Dan perlu teman-teman ketahui, daun mengkudu itu sangat bagus. Kenapa sangat bagus? Teman-teman bisa lihat untuk segi proteinnya dulu. Ini untuk kandungan dari protein daun mengkudu itu sekitar 21,63%. Wow, ini sangat amazing ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu, pantas saja daun mengkudu ini bagus untuk indukan, dikarenakan proteinnya cukup tinggi ya. Proteinnya ini setara, kalau 21%, teman-teman lihat kandungan dari pur ya, pur 15 lah, itu 21-23% ya. Itu sangat bagus kalau teman-teman cari referensi. Jadi kita bandingkan, kalau memang menghambat, penggantinya itu harus seimbang ya, penggantinya harus seimbang. Jadi teman-teman jangan, oh menurut pengalaman seperti ini. Jadi sebenarnya itu permasalahannya adalah komposisi. Jadi seumpama 100%, 30% karena ada pakan tambahan ini diduduki oleh kangkung dibuang, atau bayam ya, atau yang setara gitu. Nah itu dibuang, otomatis yang 30 ini akan diduduki oleh si pakan yang seperti ampas tahu atau dedak seperti itu. Sebenarnya kurangnya protein aja, kurang lancarnya bertelur. Jadi saya katakan lagi, kalau kita membuat informasi, kita cari dulu kalau memang ada penghambat, itu harus jelas penghambatnya zatnya apa di dalam itu. Sedangkan sayuran sendiri itu sangat bagus untuk dikonsumsi oleh manusia juga. Untuk bayam mengandung zat besi, terus ada juga sayuran-sayuran yang mengandung kalsium, dimana kalsium sangat bagus untuk pembentukan cangkang dari telur entok. Terus untuk tulang juga bagus teman-teman. Oke, di sini kita sharing aja, dan buktinya di kandang catur unggas ini juga tuh masih ngeram. Ini udah ada yang netas. Nanti kita akan review teman-teman. Ini ada yang netas ya, nih biar ngembang. Nanti kita akan review next video. Ini juga ya, dan ini saya pakai sumber proteinnya, kita pakai pur 15. Lebih bagus lagi teman-teman pakai konsentrat ya, konsentrat yang apa itu bagus, apa yang sedang, apa teman-teman harus
tahu. Jadi kandungan dari pakan-pakan itu memang perlu dipelajari kalau ternak entok ini, karena sangat tergantung dari pakan, baik itu indukan ataupun pembesaran. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini, dan semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo, anakan entok jumbo, telur fertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.